kembali ke masalah perhatian, kami dari keturunan atau anak cucu atau dari zuriat Habib Sadikin ini sangat-sangat mengharapkan perhatian pihak pemerintah, baik itu pihak pemerintah daerah ataupun kabupaten, provinsi, tolong bantulah karena kami ini tidak mampu untuk akan mencoba melihat salah satu makam yang berada di Tanjung Keling ya. Tanjung Keling ini berada di Kecamatan Selayar. Di sini saya bersama warga yang menemani saya untuk melihat makam tersebut. Baiklah, ikuti perjalanan saya untuk melihat. Area sini juga terdapat pemukiman warga ya, namun seiring berjalannya waktu sebagian warga itu sudah pindah ke tempat yang lebih ramai di sebelah sana. Mungkin nampaklah nanti ya sekitar bekas-bekas pemukiman warga yang pernah bermukim di sini. Informasi yang lebih jelas, kita akan langsung bertanya kepada narasumber yang mengetahui langsung asal muasal dari makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sang Penjelajah. Kali ini saya berada di makam Habib Sadikin yang berada di Tanjung Keling, Desa Penuba Timur, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga. Dan di sini saya bersama warga atau narasumber yang mengetahui langsung tentang asal muasal dari makam Habib Sadikin ini. Dan untuk lebih jelasnya saya akan bertanya langsung kepada beliau tentang asal muasal dari makam tersebut. Di sini saya bersama Bapak Said Abdullah selaku narasumber ya. Dan di sini juga rekan-rekan yang menemani saya untuk meliput ke makam ini. Di sini ini saya ingin bertanya tentang asal muasal dari makam Habib Sadikin ini. Mungkin bisa dijelaskan? ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Sadikin ini yang lebih diketahui lagi ada 3 bersaudara. Yang pertama itu Habib Nuh yang lebih dikenal namanya Rahmat Tanjung Pagar, berada di Singapura. Kemudian Habib Sadikin ini berada di Desa Penuba Timur. Kalau dulunya Desa Penuba, Kecamatan Lingga, sekarang Desa Penuba Timur, Kecamatan Selayar. Dan yang satu lagi berada di Pulau Pinang yang bernama Habib Arifin. Jadi beliau almarhum wali Allah ini 3 bersaudara ini semuanya menjadi wali. Kemudian di masa hidupnya banyak diketahui masyarakat di zaman itu tentang hal-hal yang di luar pikiran kita yang terjadi pada beliau ini. Lebih dikenal dengan Karikulil Adat, kalau tak salah begitulah kalau menurut Qurannya. Jadi Habib Sadikin ini orang tuanya atau ayahandanya bernama Said Muhammad, berasal dari Pulau Pinang. Sebelum sampai ke Pulau Pinang, beliau ini semuanya, keluarga ini berasal dari Hadral Maut. Lebih dikenal namanya Said Sadikin Al-Habsyi.
itu. Jadi beliau sampai ke sini menyebarkan agama Islam. Walaupun di sini sudah ada agama Islam, tetapi beliau lebih merinci lagi atau menunjukkan lagi tentang masalah agama Islam yang lebih detail lagi, mengajarkan selain dari syariat, hakikat dan tarikat makrifat. Jadi beliau ini lebih dikenal dengan tarikat Ikhsabaniyah kalau tak salah saya. Itulah menurut cerita. Kalau untuk dari ketiga makam ini, yang untuk Habib Sadikin itu yang mana? Kalau Habib Sadikin yang ini, kalau yang ini istri beliau, kalau yang itu anaknya Sarifah Seha, dan dari Sarifah Seha inilah maka anak cucu atau zuriat dia termasuklah kami-kami yang hadir di sini. Itu masih keturunan daripada ini, daripada keturunan dari Habib Sadikin ini. Ya, Habib Sadikin ini datang ke sini. Dulu di sini banyak pohon-pohon ciku atau sawo. Pohon-pohon ciku yang dibawa ke sini itu berasal dari Pulau Pinang, Malaysia. Ya. Jadi setelah sampai dari sini barulah benih-benih itu menyebar ke daerah Lingga pada umumnya. Selain daripada di Kecamatan Selayar ini, semuanya berasal dari sini. Kemudian banyak yang tidak mengetahui sampai ke situ karena orang tidak mau mencari tahu soal itu. Ya. Tapi kalau untuk di sini karena dia dimakamkan di sini, apakah dulu dia bermukim di sini atau macam mana? Ya, dia bermukim di sini sejak mulai datang ke sini dan mulai datang dari Pulau Pinang atau dari Singapura, itu tempat ulang balik dia, dan juga balik juga ke tempat asalnya Hadramaut. Kemudian balik lagi ke sini, kemudian dia tinggal di sini, kemudian ada seorang pembantu dia, itu memang orang Keling. Ada yang mengatakan kapalnya berlabuh di Tanjung ini, maka itu daerah ini disebut Tanjung Keling. Ya. Jadi salah satu dari orang Keling ini menjadi pembantu dia. Tinggal pun di daerah sini. Kepercayaan dia. Jadi kurang lebih begitulah untuk cerita ini. Tapi berarti untuk macam mana untuk tanggapan kedepannya tentang makam ini, kan termasuk situs sejarah ya, sejarah yang berada di Kabupaten Lingga. Sedangkan untuk kedua saudaranya itu yang berada di Singapura, yang dari Malaysia itu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah karena di merupakan sejarah kan. Untuk tanggapan Bapak itu untuk yang di sini itu bagaimana? Terima kasih. Sebelum saya sampai ke situ, saya juga sedikit saya jelaskan lagi. Beliau ini selain dari penyebar agama, beliau juga waktu itu banyak mengobati orang-orang yang sakit. Bukan berarti dukun, tapi karena atas ramahnya tempat kepada dia ini, selain daripada orang yang sakit berobat, orang belajar itu yang berobat. Seperti bukti orang yang sakit dan berobat yang mungkin tidak bisa tertolong lagi, seperti kuburannya di bawah ini, banyak kuburan ini di luar, orang-orang luar, saya pun tidak tahu orang dari mana. Menurut ceritanya bukan walaupun di Singapura, Malaysia itu sudah ada keramat juga, tapi kebanyakan dari Singapura, Malaysia pun ada yang berobat ke sini. Kalau menurut cerita orang datuk saya yang tua-tua dulu, bahkan dari Singapura datang ke sini pakai namanya sampan oleh untuk berobat ke sini, datang ke sini. Dan juga ada yang waktu pulang mungkin ada hal-hal yang inilah yang melanggar dari pesan-pesan dia. Satu perahu layar waktu itu tenggelam pulang. Mungkin ada yang dilanggar pesan-pesan beliau ini, seorang wali ini. Jadi kembali ke masalah perhatian, kami dari keturunan atau anak cucu atau dari zuriat Habib Sadikin ini sangat-sangat mengharapkan perhatian pihak pemerintah, baik itu pihak pemerintah daerah ataupun kabupaten, provinsi
berpotensi, tolong bantulah, karena kami ini tidak mampu untuk memugar kembali. Dulu tempat ini memang bagus. Seperti bukti ini dulu di apa, ada atap lah, atap gitu, seperti rumah. Kena apa, waktu dulu rumah itu juga menjadi daerah sini tempat orang menginap, gitulah kemungkinan. Karena saya tengok waktu saya setelah ada tempat itu sudah hancur. Jadi pihak pemerintah daerah, saya mengharapkan supaya ini menjadi perhatian, karena satu-satunya yang disebut orang keramat hanya ada di sini. Karena ini apa, tingkatan dia sama dengan keramat yang di Tanjung Pagar, karena itu saudara dia, dan juga di Pulau Pinang. Sedangkan yang di Tanjung Pagar atau Singapura atau di Pulau Pinang, Malaysia, itu sangat terawat dengan rapi dan menjadi menjadi tempat situs cagar budaya, dan juga penuh dikunjungi orang banyak setiap hari. Sedangkan di sini hanya tinggal kenangan, tinggal cerita, dan bahkan banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Jadi ada yang sudah sampai ke sini, tetapi sampai pulang tak kembali lagi. Ada yang berjanji, dari pihak mana saya tidak boleh menceritakan, tapi hanya mencari cerita, kemudian pergi dan tak kembali lagi. Kalau untuk yang di bagian belakang tuh ada satu juga makam. Itu kalau yang ini saya tidak tahu dengan pasti, tapi kalau berdasarkan deretan ini berarti dia orang pertama di sini dan meninggal yang pertama di sini. Dia juga seorang yang karismatik semasa hidupnya. Ya. Cuma saya tidak begitu jelas siapa nama dia yang sebenarnya. Ini pun ada masih yang kecil-kecil, mungkin makam anak-anak. Setelah itu barulah sampai ke sini. Itu apa tadi? Itu air di dalam tempayan ini sejak dari zaman dulu air yang di dalam itu tidak pernah kosong. Kemudian tidak pernah juga orang mengisi air di situ, karena tempat ini tinggal. Dan juga kalau dulu setiap yang datang sini paling tidak cuci muka dengan air yang ada di dalam tempayan. Ada salah satu air bagian kendi itu menurut kita itu tidak pernah kering ya dari dahulu sampai sekarang, dan air tersebut juga tidak pernah diisi. Dia hanya berisi sendiri gitu di bagian kendi belakang. Ini beliau ini semasa hidupnya dikirakan sekitar dalam abad 18, di zaman Kesultanan Ninggo. Makam keramat ya, biasanya kan makam keramat yang sudah saya pernah kunjungi itu dijadikan tempat meminta-minta gitu kan. Apakah dahulu di sini juga pernah dilakukan hal yang sedemikian itu? Kalau soal itu setahu saya tidak pernah dilakukan. Kemudian setiap yang berziarah ke sini itu hanya berupa doa. Kemudian yang berziarah di zaman dulu sangat tertib dan sesuai dengan aturan adat setempat. Kemudian dia mencari siapa pewaris atau zuriat dia, baru dia melakukan ziarah ke sini dengan doa-doa yang yang biasa-biasa orang berziarah ke makam atau kuburan, seperti doa arwah dan lain-lain. Mungkin kalau nama meminta menaruh sajian itu tidak pernah, dan kami juga tidak akan mengizinkan melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin untuk saudara yang hadir pada hari ini ingin bertanya sedikit dari narasumber ini, bisa ditanyakan? Ya Pak, ini saya ingin bertanya Pak. Ini kan salah satu makam keramat kan Pak. Ya. Jadi apa sebab dia sampai diberi nama makam keramat? Apakah dulu semasa hidupnya itu beliau memiliki karomah itu Pak? Ya, semasa beliau hidup sudah memiliki kelebihan yang disebut ada
itu tadi. Seperti menurut cerita bisa berjalan di atas air. Kemudian setiap orang yang datang ke sini, sebelum orang itu sudah sampai ke sini, niat orang yang dari luar sana dia sudah tahu tujuan untuk datang sini, misalnya tujuan nak berobat atau tujuan minta tolong apa sajalah. Salah satunya seperti ada seorang saudagar dari India, dia ingin bertemu dengan beliau ini waktu dia masih di India. Dia ingin di dalam hati dia sudah berniat kalau bertemu dengan Habib Sadikin, dia ingin memberi salah satu dari kain atau apa, saya pun menurut ceritanya kain sebagai cenderamata. Jadi setelah sampai ke sini, Habib Sadikin sudah nunggu di pelabuhan di dermaga. Langsung nyambut beliau. Sedangkan orang India ini tidak tahu. Dia langsung bersalam, Tuan ada janji sama saya. Gitu. Janji apa? Tuan dari negeri Tuan sudah ada niat kepada saya, inilah saya. Baru orang dari India itu ingat, oh saya ada niat dengan sedikit ini memberi selembar kain atau apalah gitu kan, cenderamata. Kalau gitu ini Tuan Habib Sadikin, ya saya. Kenapa Tuan tahu bahwa saya ingin mengasih cenderamata? Karena Tuan sudah ada niat dari negeri Tuan. Begitulah salah satu daripada menurut cerita dari mulut ke mulut. Sekian penjelasan dari narasumber yang bersedia untuk menjelaskan mungkin secara terperinci dari makam Habib Sadikin ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudah menonton channel saya ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.